Hai tetangga-tetangga Mami Okse, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mami Okse akan membahas tentang salah satu program pemerintah, yaitu MBG, Makanan Bergizi Gratis, yang sudah diselenggarakan per tahun ini nih, 2025. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya atau beritanya, jangan lupa tetangga-tetangga Mami selalu dukung channelnya Mami Okse dengan cara subscribe di bawah ini, like, serta komen, dan bagiin ke teman-teman tetangga untuk ikutan subscribe juga. Ya, jangan lupa. Tetangga, sudah pada tahu kan tentang informasi MBG ini yang sudah banyak menelan korban keracunan massal nih. Sampai saat ini Mami Okse dapat datanya sekitar ada 7.000 siswa yang kena keracunan akibat makan dari MBG ini. Nah, terakhir ini ada sekitar 631 korban keracunan massal yang terjadi di Desa Cipongkor, Bandung Barat di tanggal 22 sampai 24 September 2025 kemarin. Kasus ini terjadi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kampung Pasir Saji, Desa Negalsari. Dinkes PKB langsung menyiapkan posko darurat di Puskesmas Cipongkor, Citalem, Gunung Halu, dan kantor Kecamatan Cipongkor. Sedikitnya juga ada 215 siswa di NTT mengalami gejala keracunan massal usai menyantap MBG. Insiden ini menyebar di dua wilayah, 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari 3 sekolah di Kabupaten Sumba Barat. Gejalanya mual, muntah, diare, dan pusing. Sebanyak 157 siswa di Banggai, Sulawesi Tengah itu juga mengalami keracunan lagi nih tetangga. Setelah menyantap MBG ini, total korban mencapai 77 siswa dirawat di RSUD Trikora Salkan, 80 lainnya rawat jalan. Dugaan sementara keracunan ikan cakalang goreng yang tidak layak konsumsi. Belatung juga ditemukan di program MBG di SMKN 1 Bangil, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 26 September 2025. Penemuan ini membuat siswa jijik dan takut untuk memakan makanan tersebut. Temuan ini dibenarkan oleh pihak sekolah dan dilaporkan ke pihak penyedia makanan. Ini ada ularnya. Ramai diperbincangkan di jagat media sosial nih tetangga. Ternyata ada siswa yang menemukan beling. Bagus banget kan?
beling lagi makan, terus dia mungkin mau nge-review, tiba-tiba nemuin beling lagi nyantap makanannya. Aneh banget kan, itu serpihan itu tuh dari mana gitu. Apa dari dapurnya, tapi kayak nggak masuk akal aja gitu, tiba-tiba lagi makan, di dalam nasinya ada beling. Kayak udah lumping kayak mau makan beling, ya kan? Kocak banget. Tapi itu kan maksudnya program pemerintah. Nah, pemerintah juga harus kayak lebih diperhatikan lagi nih kebersihannya, terus dari apa namanya kualitas makanannya, kualitas packagingnya sampai sampai nanti terdeliver ke siswa-siswa. Menurut aku sih begitu ya. Jadi kan maksudnya kesan dari masyarakat pun kalau misalkan kualitas makanan yang diberikan secara gratis tapi kualitasnya lebih bagus. Jadi kan pemandangan atau penilaian masyarakat terhadap pemerintah juga kan bagus juga kan. Kalau kayak gini, siapa yang mau disalahin? Iya nggak sih tetangga? Di nasinya ada kaca. Mana nih MBG Batam? Kayak mana nih? Aduh. Pertama kamu ini batik awak dan nasi ya ontol. Di nasinya ada kaca. Mana nih MBG Batam? Kayak mana nih? Aduh. Pertama kamu ini batik awak dan nasi ya ontol. Anggaran program makan bergizi gratis atau MBG ini pada tahun 2025 awalnya dialokasikan sebesar 71 triliun. Namun kemudian direncanakan untuk ditambah menjadi 171 triliun berdasarkan dari arahan Presiden. Nah, hingga akhir 2025, Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan penyerapan anggaran sebesar 76 triliun dengan kebutuhan total mencapai 52 triliun untuk makan bergizinya dan sisanya untuk operasional. Usai maraknya ribuan kasus keracunan, program makan bergizi gratis ini, Badan Gizi Nasional melakukan langkah-langkah pengetatan prosedur keamanan sejak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini mendaftar sebagai mitra nih tetangga. Beberapa hal yang dilakukan mulai dari menyaring SPPG yang mendaftar, pembentukan tim investigasi yang beranggotakan BPOM, Dinkes, hingga polisi, serta memastikan sertifikat chef dan dapur. Proses verifikasi akan lebih ketat dengan melibatkan tim inspeksi yang akan turun langsung ke lapangan nih tetangga. Nih tetangga, Mami ada video tentang kondisi dari SPPG ini atau dapur yang dijadikan untuk masak MBG ini. Jadi di sini itu berada di daerah Lebak, Banten, yang memperlihatkan tumpukan wadah MBG yang berbaur dengan aliran air bekas, limbah makanan. Diketahui lokasi pengambilan gambar ini berada di dapur penyedia makanan di wilayah Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Sontak hal ini membuat kekhawatiran terutama para orang tua atas standar kebersihan dan keselamatan makanan yang disajikan. Fakta ini semakin diperkuat dengan keluhan sejumlah sekolah yang menerima paket makanan dari dapur ini. SMP Negeri 3 Cibadak dan SD Negeri 1 Asem melaporkan temuan adanya bau asam dan tidak lazim pada sajian MBG pada hari Kamis 25 September lalu. Di SMP Negeri 3 Cibadak, ratusan porsi MBG terpasak dikhawatirkan dengan kemungkinan para siswa akan mengalami keracunan. Sementara di SD Negeri 1 Asem, sebagian makanan sudah dikonsumsi namun tidak habis lantaran adanya bau asap. Saat dikonfirmasi, pihak pengelola dapur MBG membenarkan terjadinya insiden tercampurnya air cucian dengan limbah bekas makanan beberapa hari lalu. Namun hal itu disebabkan oleh banjir. Yang terkait insiden makanan dilaporkan bau asam, pihak pengelola menyatakan makanan tersebut belum sempat dikonsumsi secara luas oleh siswa. Tadi kan udah kita lihat kondisi dari SPPG yang menyajikan MBG untuk di Indonesia nih, siswa-siswa Indonesia. Nah, Mami Okse punya video MBG di beberapa negara. Kita lihat perbedaannya seperti apa ya, tetangga.
Tetangga tadi udah lihat kan perbedaan dari MBG luar negeri sama yang ada di Indonesia. Gimana tuh menurut tetangga? Tulis di komen ya. Nah, setelah banyaknya korban siswa yang keracunan MBG, jadi penyebab utama keracunan ini menurut asesmen BPOM antara lain disebabkan oleh buruknya higienitas makanan. Aduh, hampir susah ya. Penyimpanan suhu makanan, pengolahan pangan yang tidak sesuai standar, serta kemungkinan kontaminasi silang dari petugas penyaji. Badan Gizi Nasional langsung merespon dengan banyaknya siswa yang keracunan di berbagai daerah nih tetangga. Melalui Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Ibu Nanik SD yang menangis usai meminta maaf atas kasus keracunan makan bergizi gratis ini yang menimpa ribuan anak sekolah di daerah Indonesia. Kita lihat video konferensi persnya dari pihak BGN ya. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tetangga, dengan anggaran 171 triliun program MBG ini apakah sudah sesuai dan berjalan dengan baik atau memang dialihkan ke program yang lain nih, seperti mungkin pembelian alat tulis sekolah atau orang tua murid dikasih uang cashnya nih, jadi orang tua murid yang kayak masak sendiri MBG tersebut gitu. Atau program MBG ini memang sudah membuat banyak orang tua resah nih, karena emang banyak dari keracunan itu kan siswanya, ya gimana gak resah, anak gue habis makan gratis ya mendingan ya udah bawa bekal aja dari rumah, ya nggak sih, daripada harus keracunan kayak gitu. Nah, program MBG ini udah membuat yang tadi aku bilang udah banyak banget membuat resah nih. Jadi, jika memang masih berlanjut program ini, apakah memang seperti apa nih? Harus butuh evaluasi besar-besaran di setiap lini atau bagaimana? Nah, dari tetangga yang memang punya saran, boleh langsung komen di bawah ya. Jadi, menurut Mami nih, program MBG ini bukan sekedar memberi makan,
tapi juga memberikan harapan untuk masa depan yang lebih sehat dan cerdas. Mari kita bersama-sama mendukung agar setiap anak bangsa dapat tumbuh kuat, sehat, dan siap meraih cita-cita. Karena gizi yang baik hari ini adalah investasi berharga untuk Indonesia esok. Terima kasih yang sudah selalu support channelnya Mami Okse. Jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe ya, tetangga, dan sebarin nih video ini ke teman-teman tetangganya Mami Okse untuk ikutan nonton juga nih, jadi update informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.